Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Seorang pelawak bertugas untuk menghibur penonton. Kalau tidak ada yang tertawa, ia pelawak yang gagal. Seorang pengemis berusaha untuk mencari uang dengan meminta-minta. Kalau tidak dapat menaklukkan hati orang untuk bersedekah, dia pengemis yang gagal. Salah satu tugas pastor adalah berkhotbah. Kalau yang dikhotbahi tak tersentuh oleh sabda Allah dan justru tertidur dalam ruangan, dia pastor yang gagal. Saya akan berkhotbah selama 9 menit dalam 3 poin. Moga-moga kali ini saya tidak gagal. Yang pertama, kuasa. Yesus memanggil 12 muridnya dan mengutus mereka pergi berdua-dua. Namun sebelum mengutus, Tuhan memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Itu berarti ketika Tuhan memanggil, ia sekaligus memberi berkat. Tuhan mengutus sekaligus juga bertanggung jawab. Tuhan tidak pernah membiarkan para muridnya pergi tanpa kasih karunia. Nabi Amos dalam bacaan pertama menunjukkan kebenaran ini. Meski dia hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan, namun ia dipanggil sebagai nabi dan dilengkapi oleh rahmat sehingga ia bisa berbicara atas nama Tuhan. Paulus kepada jemaat di Efesus bersaksi, dalam Kristus Allah telah mengaruniakan segala berkat rohani di surga sehingga kita dilimpahi hikmat dan pengertian. Untuk memperjelas tentang kuasa Allah ini, saya mengungkapkan dalam satu cerita. Suatu kali saya tinggal sendiri di pertapaan Karmel lereng Gunung Bromo. Sore itu ada 3 pemuda baru saja mencuri singkong di kebun sebelah. Namun sepeda motor mereka mogok tepat di rumah, di depan rumah. Meski diperbaiki selama sekitar 1 jam, tetap saja sepeda motor itu tidak dapat berjalan. Kemudian saya mendekati dan berkata, yang baik akan kembali menjadi baik. Sadelnya saya tepuk 3 kali. Buk, buk, buk. Apa yang terjadi? Sepeda motor langsung bisa berbunyi. Mereka pulang dalam keheranan. Saya pun tidak tahu kenapa harus berbuat begitu. Malamnya mereka mengunjungi saya, rupanya dalam keheranan itu mereka kembali mengunjungi saya. Mereka bilang mau bertobat dan tidak akan mencuri lagi, tetapi mereka meminta syarat, yaitu gimana caranya menjadi kaya. Saya juga bingung mau berbuat apa. Sebab tadi itu saya ngawur aja mengatakan begitu dan menepuk itu juga ngawur. Maka kemudian berpikir-pikir saya menemukan satu cara. Saya kasih mereka uang 100.000. Kemudian saya bilang, tolong besok pergi ke pasar dan belikan cangkul. Lalu datang kemari, saya akan kasih caranya menjadi kaya. Besoknya mereka kembali ke rumah saya. Apa yang terjadi? Saya bilang, cangkul ini pegang satu-satu. Saya berkati cangkulnya, kamu pulang, cangkulah tanahmu. Tanami sayuran untuk harian, tanami lombok untuk bulanan, tanami singkong untuk tahunan dan pisang. Nanti panen pasti kamu kaya. Mereka pulang dan nggak tahu kaya atau enggak. Dari situ saya kemudian yakin Tuhan itu selalu punya cara di dalam menyelamatkan umatnya. Maka betul dikatakan tadi, bahwa Tuhan selalu memberikan kuasa kepada para utusannya. Kemudian yang kedua, tanpa bekal.
Yesus telah memberi mereka kuasa atas roh jahat, tetapi perintahnya susah untuk dimengerti. Mereka diminta pergi, tetapi dengan syarat tidak boleh membawa apa-apa. Roti, perbekalan, uang tidak boleh dibawa. Jubah pun hanya boleh satu dan hanya boleh membawa tongkat saja. Kenapa demikian? Mewartakan kerajaan Allah, menyembuhkan penyakit, dan mengusir setan-setan adalah pekerjaan Tuhan. Kita diminta menjadi media. Oleh karena itu sebagai sarana mesti bersih tanpa apa-apa. Hanya dalam kemiskinan saja dan mengandalkan Allah semata, karya Allah akan terwujud secara sempurna. Tangan Allah akan bergerak leluasa apabila kita menjadi kosong. Demikianlah Yohanes dari Salib berkata, untuk menggapai segala yaitu Allah, kita harus meninggalkan segalanya. Barangkali kita berdebat, tak mungkin pastoral tanpa uang. Mustahil bekerja tanpa sarana. Susah mengumpulkan uang tanpa memberi makan kotaan. Saya akan memberikan contoh tentang mukjizat Tuhan ini. Suatu kali kami mulai kehabisan beras. Padahal di rumah itu ada 3 romo dan 20 anak asrama. Sementara hasil kolam tidak dapat dijual karena sirip patin berwarna hitam. Dalam diam kami berdoa. Meski tetap bingung apa yang harus dilakukan, kemudian muncullah inspirasi. Kolam saya lempari dengan garam yang sebelumnya saya berkati. Apa yang terjadi? 5 hari kemudian ikan patin berubah cerah. Siripnya menjadi berwarna merah. Akhirnya dari situ ikan dapat dijual dan kami bisa membeli beras. Kalau kita kaitkan dengan kitab suci, bukankah di dalam Matius bab 10 ayat 29 disebutkan, burung pipit yang tidak bekerja saja dipelihara oleh Tuhan. Tidakkah dari mulut ikan terdapat 4 keping uang dirham untuk bayar pajak? Di dalam Matius bab 17 ayat 27. Lupakah kita akan hujan, roti dan daging saat bangsa Israel di padang gurun? Atau Elia yang diberi makan roti oleh burung gagak? Tuhan meminta kita untuk fokus pada kekuatan Allah semata. Secara istimewa, Allah akan memberikan inspirasinya atau mata yang tajam untuk memenuhi kita secara tidak terduga. Yang ketiga, tentang penerimaan dan penolakan. Pada bagian ketiga dalam Injil hari ini, pewartaan selalu berkaitan dengan penerimaan ataupun juga dengan penolakan. Ketika karya baik dan benar diterima, tinggallah di situ untuk sementara waktu. Saat ditolak, kebaskanlah debu di kaki sebagai peringatan bahwa mereka ikhlas dengan penolakan itu. Pesan ini mengajar kita untuk melayani dengan mental yang tangguh, tak gampang putus asa, dan tetap fokus pada tujuan pewartaan kerajaan Allah. Ditolak tidak boleh menjadikan semangat redup, sukacita hilang, dan ingin menyerah. Sebaliknya penolakan adalah cambuk untuk kita, untuk sungguh-sungguh lebih mengandalkan Tuhan dan kuasa-Nya. Bisa jadi penolakan terjadi karena kita tidak bijaksana dalam memaparkan kabar baik, terlalu mengandalkan akal budi kita dan hal-hal yang ada pada kita, bukan pada hikmat dan kuasa-Nya. Demikian juga dalam poin ketiga, saya memberikan satu contoh. Suatu kali saya diminta datang ke stasi pedalaman. Karena masih baru, jalan juga belum saya hafal. Saya berputar-putar mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Bensin sepeda motor nyaris kosong. Begitu menemukan tempat yang dituju, seorang ibu berkata, "Maaf ya Romo, hari ini banyak orang yang jaga durian. Jadi misanya lain kali saja." Dengan senyum kemudian saya berkata, "Terima kasih ya Ibu, lain kali saya datang ke sini lagi."
Kesabaran dan terus melakukan yang baik dan benar adalah kunci dalam pewartaan. Semoga ketiga hal ini menjadikan kita semua yakin bahwa Tuhan ada di pihak kita. Waktu sudah habis, Tuhan memberkati.